Hey, what's up, halo semuanya, kembali lagi di sini bersama saya Alif di Jogja Comtech. Kembali lagi di sini di segmen Racik PC teman-teman, dimana kita akan mensimulasikan untuk menyusun spesifikasi untuk nge-build sebuah PC teman-teman dengan budget tertentu. Oke, dan di segmen kali ini kita akan build PC dengan budget 10 jutaan teman-teman. Ini 10 jutaan ini angka yang cukup banyak teman-teman request ya. Entah itu di komen, mungkin DM juga banyak yang tanya, atau WA, dan di grup-grup rakit PC, grup-grup jual beli kayak gitu. Bang, 10 juta dapat apa? Bang, 10 juta dapat apa? 10 juta untuk gaming editing, untuk itu dapat yang gimana? Nah, oleh karena itu kita nanti akan langsung susun spesifikasinya apa aja di budget nge-build PC 10 jutaan. Yang pertama, prosesor teman-teman. Tentunya kita di sini masih menggunakan Intel teman-teman, yaitu Intel. Sebenarnya gini teman-teman, waktu pertama kali kami nyusun racikan PC-nya di budget 10 juta ini, sebenarnya saran pertama kami itu adalah Core i5 generasi 12400F. Tapi nih, setelah kita cek ulang kembali, kita bandingin sama sama kompetitornya, bahkan sama yang sesama Intel, dan kita menemukan sebuah prosesor yang menurut saya nih sangat worth it untuk dibeli, yaitu Core i3 generasi 13 teman-teman. Karena menurut data-data yang kami himpun, yang kami cari di internet, di YouTube dan lain sebagainya, perbedaan performa dari kedua prosesor ini tuh tidak cukup, nggak terlalu signifikan itu loh. Mulai dari gaming dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa lihat dari data-data yang disertakan di video ini. Tapi untuk harganya ini tuh lumayan terpaut jauh, sekitar 400 sampai 500 ribuan antara Core i3 generasi 13 dan Core i5 generasi 12. Untuk Core i5 generasi 12 nya sendiri itu paling murah, kami menemukan linknya yang garansi resmi dan full set box ya teman-teman, bukan yang tray, itu di angka 2.200.000 teman-teman. Sedangkan yang Core i3 generasi 13 13100F itu kami menemukan linknya di angka 1,79 juta, 1.790.000. Lumayan jauh kan teman-teman untuk harganya. Nah, oleh karena itu menurut kami, berdasarkan price to performance-nya, itu kami prioritas utama yang kami sarankan itu adalah Core i3 generasi 13 teman-teman. Nah, jadi gini, di rakitan kali ini kita kasih dua macam prosesor ya teman-teman. Nah, perbedaan yang paling signifikan itu adalah di core dan thread-nya teman-teman, selain di base clock-nya. Untuk Core i5 generasi 12 sendiri itu dia udah mempunyai 6 core dengan 12 thread dengan base clock-nya itu 2,5 GHz dan boost clock-nya itu 4,4 GHz. Sedangkan untuk yang Core i3 sendiri itu base clock-nya 3,4 GHz, terus boost clock-nya itu 4,5 GHz dengan 4 core dan 8 thread. Jadi intinya gitu teman-teman, dalam pemilihan prosesornya, kalau teman-teman nanti memang membutuhkan kinerja core yang banyak, itu teman-teman ambil Core i5 generasi 12. Tapi kalau teman-teman nggak perlu pekerjaan dengan core yang banyak, menurut kalian 4 core dan 8 thread itu sudah cukup, kalian ambil si Core i3 generasi 13. Karena menurut kami price to performance-nya lebih layak dibeli Core i3 generasi 13. Lalu untuk soketnya sendiri nggak usah khawatir teman-teman, di tahun 2023 ini generasi 12 generasi 13 itu masih cukup terbilang baru ya. Nanti kalau teman-teman mau upgrade itu pilihannya ada banyak, mulai dari Core i5 generasi 13, Core i7 generasi 12, generasi 13 ya. Walaupun nanti kalau memang teman-teman mau upgrade ke seri Core i7, sangat kami sarankan untuk ganti mainboardnya ke yang seri B. Tapi untuk
video kali ini kami nyaraninnya seri H karena kembali lagi kita di sini budgetnya 10 jutaan teman-teman, biar nggak offset banyak-banyak lah. Jadi kita ambil mainboardnya yang seri H, yaitu H610M yang DDR5 teman-teman. Nah, lanjut tentang soket tadi. Jadi untuk sekiranya 2-3 tahun lagi, kalau teman-teman memang nggak ada rencana untuk upgrade, menurut kami masih sangat mumpuni lah untuk melakukan pekerjaan entah itu gaming, editing 2-3 tahun ke depan. Jadi masih sangat layak untuk dibeli dan digunakan dalam jangka waktu yang lumayan panjang teman-teman, sehingga teman-teman nggak perlu keburu-buru upgrade dan lain sebagainya. Lanjut kita ke mainboardnya teman-teman. Di sini kita menggunakan motherboard dari ASRock, yaitu ASRock H610M HDV yang DDR5 teman-teman ya. Jangan keliru ya teman-teman. Jadi di soket H610M ini dia itu ada dua versi teman-teman, yang DDR4 dan DDR5. Sama kayak halnya dulu itu pernah terjadi juga di Intel kalau nggak salah, itu yang H110M itu yang generasi 6 generasi 7 itu dia juga ada yang support DDR3 dan ada yang support DDR4. Nah, kalau si H610M ini tadi dia ada yang support DDR4 dan juga DDR5. Tapi di rakitan 10 jutaan kali ini kita mau pakai yang DDR5 teman-teman, karena ya menurut kami lumayan gede lah perbedaannya performanya di DDR4 dan DDR5 nya. Nah, lagi pula kan ini tadi rakitannya bisa dipakai jangka panjang 2-3 tahun. Nah, kalau teman-teman ambil DDR4 itu rasanya masih untuk jangka panjangnya masih kurang teman-teman. Jadi langsung aja kita ambil yang ke DDR5 ya teman-teman. Nah, itu motherboardnya sendiri itu harganya di angka 1,349 1,349 teman-teman. Linknya ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Lanjut kita ke RAM-nya teman-teman. Di sini kita pakai tim. Ini RAM termurah yang kami temukan sejauh ini teman-teman di single channelnya ya. RAM-nya itu yaitu tim DDR5 1x16 16GB, speednya 4800 mHz. Nah, nanti kalau teman-teman ada dana lebih, teman-teman bisa ambil yang speednya lebih tinggi lagi, yaitu 5200 mHz, itu di angka 700-800 ribuan. Kalau teman-teman ada dana yang lebih lagi, teman-teman bisa ambil yang 16GB yang kit atau 2x8 nya itu di angka 900 ribuan kurang lebihnya. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, nanti kalau teman-teman ambil yang single channel 16GB ini, terus teman-teman mau upgrade, teman-teman tinggal beliin satu keping lagi 16GB yang harganya per kepingnya itu 680.000 teman-teman. Lumayan murah kan untuk RAM DDR5. Nah, nanti tinggal ditambahin lagi, jadi totalnya teman-teman kalau habis upgrade itu 32GB ya. Oke, lanjut kita ke storage teman-teman. Di sini masih sama seperti yang kemarin teman-teman. SSD-nya kita pakai dari Venom RX NVMe yang kapasitas 256GB, harganya 225.000. SSD-nya itu garansi distributor yang sudah terpercaya, 3 tahun replacement. Kalau ada dana lebih, teman-teman bisa langsung ambil yang ke 512GB nya, karena sebenarnya selisihnya hanya 100 ribuan. Tapi kembali lagi kita tadi ada max budgetnya 10 jutaan, 10 juta koma lah, biar offsetnya nggak gede-gede lah istilahnya. Kayak yang video kemarin, nanti di komen teman-teman, bang katanya 6 jutaan tapi kok 6 jutaan komanya lebih gede ini. Jadi di kesempatan kali ini, injekan kali ini kita 10 jutanya 10 juta kecil lah, nggak gede. Nah, kalau teman-teman kembali ke storage tadi, kalau teman-teman ada dana lebih lagi, teman-teman bisa langsung ambil yang generasi 4, karena speednya lumayan gede lah perbedaannya. Oke, lanjut kita ke power supply. Di sini kita menyarankan power supply yang digunakan adalah power supply dari FSP HV Pro 650 watt 80 plus bronze, garansinya 3 tahun, itu di harga 775.000 rupiah teman-teman. Nah, kalau teman-teman tanya
untuk angkat RTX jadi bocor nih. Untuk VGA nanti kita pakai RTX 4060 ya teman-teman. Nah, ini nanti kalau teman-teman ada yang tanya aman nggak buat angkat si RTX 4060-nya, menurut kami udah sangat aman teman-teman, karena ini 650 sudah bersertifikasi resmi 80 plus bronze di merek yang cukup ternama teman-teman. Sebenarnya teman-teman pakai power supply yang 550 watt itu sudah cukup, tapi di marketplace itu harganya sedikit lah. Jadi kami sarankan langsung ambil yang ke 650 watt ini. Sebagai contoh teman-teman, kalau lirik merek-merek sebelah kayak misalnya XPG Pylon, MWE yang 550 itu range harganya juga sama 700 ribuan teman-teman, tapi bedanya mereka itu kalau nggak salah ini garansinya lebih lama, yaitu 5 tahun teman-teman. Lanjut kita ke case-nya teman-teman. Di sini kita masih pakai case yang sama direkomendasikan di video sebelumnya, yaitu case dari Raptor Sentinel 3 Fan Rainbow. Tapi entah kenapa tadi ini ada yang jual lebih murah daripada yang kemarin teman-teman, walau pre-order dulu 7 hari ya. Ini kalau kemarin kan kita dapat di angka 285.000. Nah, kalau di racikan kali ini kita dapat linknya tuh di 270.000, selisih 15.000 rupiah. Lalu kalau teman-teman nanti mau pakai case yang istilahnya lebih mahalan dikit, teman-teman itu ada pilihannya tuh di case Venom Elec Ura yang sudah include 2 fan RGB ya teman-teman, yang bisa diatur via reset button, itu di angka 395.000 yang versi blacknya. Kalau versi white-nya sekitar 400 ribuan lebih sedikit lah. Nah, untuk opsionalnya juga teman-teman di sini bisa menambahkan CPU cooler teman-teman yang harganya 200 ribuan lah. Di sini kami juga menyarankan CPU cooler yang dipakai di angka 200 ribuan itu ada yang pertama Jonsbo CR 1400, lalu juga ada Deepcool yang AG 400, itu harganya di angka 200 ribuan teman-teman. Karena kan rakitan kali ini kan 10 jutaannya lebihnya dikit, jadi teman-teman masih istilahnya ada spare budgetnya lebih, nanti bisa dibelikan kayak misalnya CPU cooler, fan case, terus bisa mungkin nambah HDD buat second storage-nya dan lain sebagainya. Dan oh iya, tadi yang CPU cooler ini kalau menurut kami hukumnya itu apa ya? Hukumnya itu wajib nggak wajib teman-teman, karena stok cooler yang didapatkan dari Intel generasi 12, generasi 13 sendiri kalau menurut kami ini sangat cukup teman-teman, jadi mepet lah. Jadi kalau aman ya teman-teman ambil CPU cooler yang dijual terpisah kayak misalnya tadi Jonsbo CR 1400, terus ada Deepcool AG 400. Tapi ini teman-teman, khusus untuk yang Jonsbo CR 1400 teman-teman harus ketahui sebelumnya kalau untuk nyalakan LED-nya si Jonsbo CR 1400 ini perlu yang namanya 3 pin ARGB 5 volt. Nah, biasanya untuk mainboard yang seri high itu nggak ada fitur power pin ARGB 5 voltnya. Jadi kalian nanti bisa belikan kayak soket tambahan gitu, harganya sekitar kurang lebihnya 100.000. Kalau mau yang langsung itu teman-teman bisa pilih CPU cooler lainnya kayak misalnya si Deepcool tadi, atau teman-teman bisa ambil yang non LED juga. Kalau teman-teman nggak suka yang bling-bling, bisa ambil yang non LED. Nah, di total racikan kali ini, oh iya, hampir kelewat teman-teman satu yang belum kita bahas, yaitu VGA-nya. Di sini belum tertulis di script, jadi main apa namanya? Main udahan aja nih. Di sini kita pakai VGA dari RTX 4060 dari Inno3D Twin X2, itu 8GB GDDR6. Harganya itu di angka 4,9 juta teman-teman. Nah, menurut kami di budget 4 jutaan dan akan disandingkan dengan generasi 12, generasi 13, VGA ini sudah sangat-sangat amat mumpuni teman-teman. Ingat harganya juga yang murah, nggak selisih jauh sebenarnya sama adiknya pendahulunya, kakaknya ya berarti. Nah,
dari si 3060 ini harganya sebenarnya terpaut tipis, jadi kami langsung sarankan ambil ke 4060. Untuk performanya bisa teman-teman lihat untuk komparasinya dengan si 3060 di layar kaca, nanti teman-teman kami akan menyertakan. Nah, dan total rakitan kali ini yaitu sebesar, ini ada beberapa opsi ya, karena kan kita tadi pakai opsi-opsi yang 2 prosesor, lalu ada juga yang 2 case, jadi totalnya nanti ada 4 macam. Yang pertama itu kita pakai yang Core i5 generasi 12 plus case-nya itu Raptor Sentinel, itu di angka 10.398.000. Dan yang kedua kita pakai Core i5 generasi 12 juga, tapi case-nya itu dari Venom RX Ura, itu di angka 10.523.000. Dan selanjutnya ada varian yang Core i3 generasi 13 dengan case Raptor Sentinel, itu di angka 9.988.000, nggak nyampe 10 juta bahkan teman-teman. Nah, ini buat kaum menang mending ini sangat-sangat masuk teman-teman. Dan yang terakhir ada yang variasi dari Core i3 generasi 13 dengan case-nya dari Venom RX Ura, itu di angka 10.113.000. Jadi kalau teman-teman punya budget 10 juta, sekali lagi pengen nyari rakitan yang paling worth it, udah pakai DDR5 dengan VGA 40 RTX 4060, teman-teman bisa contek nih racikannya kayak gimana aja. Nah, dan kembali lagi, sebenarnya kalau teman-teman mau rakit PC itu ada beberapa hal yang istilahnya dilihat lah, entah teman-teman itu ngejar estetikanya, entah itu teman-teman ngejar performanya dan lain sebagainya. Nah, tapi di racikan kali ini teman-teman di budget 10 jutaan, saya kasih racikan basic, nanti teman-teman bisa modifikasi sendiri, teman-teman bisa ubah-ubah sendiri, kayak misalnya ganti RAM-nya ke yang dual channel tadi, bisa ganti RAM yang ke RGB kalau teman-teman memang suka yang bling-bling dan lain sebagainya. Dah, itu saja, sekian dari saya. Seperti biasa, di segmen racik PC kali ini harga tersebut adalah harga per video ini dibuat, yaitu sekarang tanggal 7 Oktober teman-teman tahun 2023. Harga dapat berubah sewaktu-waktu dan harga belum termasuk ongkos kirim. Dan harga juga mengacu pada harga online store ya teman-teman, karena biasanya kalau teman-teman beli di offline store akan ada beberapa perbedaan, entah itu lebih murah, entah itu lebih mahal, tergantung store-nya juga. Dan kalau teman-teman beli jadi juga belum termasuk ongkos rakitnya dari si seller, walaupun ada juga seller yang tidak menarik ongkos rakitnya, dan juga belum termasuk ongkos install ulang dan lain sebagainya. Jadi seperti biasa, kalau teman-teman punya budget 10 juta dan pengen nge-build PC sendiri, mau belajar, mau punya gambaran kayak dapat kayak spek kayak gimana sih biar juga nggak kena seller-seller yang nakal, teman-teman bisa lihat video ini sampai selesai, dan untuk link pembeliannya saya sertakan di deskripsi. Sekali lagi, harga dapat berubah sewaktu-waktu. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kesalahan-kesalahan nanti akan dikoreksi di layar kaca teman-teman nanti, kayak misalnya tadi hitungan duitnya, budgetnya berapa, misal ada salah hitung dan sebagainya, akan dikoreksi di layar kaca. Dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah data dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya.